Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya undang saudara yang ada di rumah, masih tetap semangat walaupun kita dalam ibadah online. Puji nama Tuhan, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Rabatakara Ramasiki Ramalama Yamatakara Lalala. Biarkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini seperti seorang wanita yang sedang mengurapimu Tuhan lewat pujian penyembahan ini, yang dituangkan dari atas kepalanya sampai ke bawahnya, dan itu membawa semerbak yang harum di ruangan di tempat di mana sedang diurapinya. Pagi hari ini bawa persembahan lewat pujian saudara, lewat penyembahan saudara, dan itu menjadi dupa yang harum di hadapannya. Rabatakara lalala basiki rabalaba ya batakara lama 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 lama. Oh, kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Oh ya rabatakara lalala basiki rabatakara lalala lama 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 lama. Hirabata karalala basiki rabalaba ya batakara lalala balaba 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 balaba. Haleluya. Oh ya rabata ana masiki namata kara lalala marama lama 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 lama. Hinamata karalala basiki rabalaba balaba ya batakara lalala balaba 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 balaba. Haleluya. Shikira batakana matakara lalala malama 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 malama.
Amin. Dan pagi hari yang kami bawa lewat pujian dan penyembahan ini menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biarlah ini menyukakan hati-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Oh, sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sungguh Tuhan, kami mau tetap setia melayani Tuhan sampai akhir kami. Karena kami tahu Tuhan, itu yang berharga, itu yang kami bisa beri buat Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau lewat pujian penyembahan kami mau bawa tuh Tuhan dan menyenangkan hati-Mu di pagi ini. Terima kasih Tuhan kalau masih diberikan kesempatan untuk kami masih beribadah walaupun secara online. Tapi kami mau tetap setia, kami mau tetap beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk kami bersama-sama seluruh jemaat Impact Community untuk mengadakan ibadah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin. Kita nyanyi pujian ini. Selangkah demi selangkah, iman saudara dan saya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan sama-sama. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Cukup sebukit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukan aku gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari
Yesus Tuhan, Kau yang selalu bekerja dalam hidupku, Kau yang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Kau yang selalu bekerja dalam hidupku, Kau yang menjadi kuatku. Katakan sekarang, aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Katakan Yesus Tuhan, Kau yang selalu bekerja dalam hidupku, Kau yang menjadi kuatku. Oh, karena aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Puji nama Tuhan. Saya percaya seperti pujian ini mengatakan, iman kita gak perlu besar, hanya sebutir biji sesawi ukurannya, tapi itu dapat memindahkan gunung persoalan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan kita Allah yang besar, amin. Kita sambung dengan satu pujian lagi. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, amin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku tinggikan dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Katakan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa,
dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Oh, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Oh, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, biar firman dan kebenaran yang memuaskan hidup saya dan saudara. Dan kita mau sama-sama hidup di dalam kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, udikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi, oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi keluarga Impact. Kita bersyukur untuk anugerahnya kita boleh memiliki kesempatan dan kesehatan pada pagi hari ini untuk sama-sama kembali dalam perenungan firman Tuhan. Mari sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini kami datang kepadamu Tuhan. Setiap kami perlu Engkau. Kami mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Berikan kami pengertian ya Roh Kudus. Mampukan kami supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu, supaya kami boleh memahami dan kami boleh menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami.
Berkati ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh memasuki minggu keempat di bulan ini, saya percaya kita masih ingat tema kita dalam bulan ini ya. Satu tema yang saya rasa begitu penting untuk setiap kita anak-anak Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, use my life, pakailah hidupku. Ya, karena kita mengingat waktu Tuhan naik ke surga, Dia memberikan pengutusan kepada setiap kita untuk boleh dipakai menjadi saksinya. Apakah kita semua bersedia mau dipakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Mari kita sama-sama belajar pagi hari ini. Kita mau buka dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu kata yang kita mau lihat pada ayat ini adalah kata kuasa. Ya, kalau kita lihat di situ, kamu, saya dan saudara akan menerima kuasa. Kata kuasa di sini bahasa aslinya adalah dunamos, ya, satu kata yang berarti satu kuasa yang memiliki kekuatan, power, mempunyai daya ledak. Ya, kalau kita lihat juga ada satu kata tentang kuasa, kita mau buka dari Injil Yohanes 1 ayat 12. Mari kita sama-sama baca ya. Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 1 ayat 12 di situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kalau saudara dan saya percaya dalam nama Yesus, ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di sini dikatakan kita akan menerima, diberinya kuasa, menerimanya, diberinya kita kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa di sini berbeda dengan kata kuasa tadi dalam Kisah Para Rasul. Ya, kata kuasa di sini dari asal kata exousia yang artinya wibawa, yang artinya otoritas. Ya, kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, Dia akan memberikan kita wibawa ilahi. Dia akan memberikan kita otoritas ilahi, ya, di mana kata kuasa di sini harus selaras dengan kata kuasa yang tadi dari Kisah Para Rasul. Ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita memiliki wibawa ilahi. Kita juga menerima kuasa dari Roh Kudus sehingga kita mempunyai suatu power. Untuk apa? Kita kembali lagi ya ke Kisah Rasul tadi. Ya, Kisah Rasul 1 tadi dikatakan, Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ya, kamu akan menjadi saksiku. Ya, kata saksi di sini dari asal kata, kita sudah belajar ya di awal-awal, dari asal kata marturios. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan artinya martir. Ya, martir itu saya cari adalah di Kamus Bahasa Indonesia. Martir itu artinya orang yang hidup menjalankan kehendaknya orang lain, ya. Jadi dia mau rela mati untuk imannya kepada Tuhan. Ya, dia rela mati untuk imannya kepada Tuhan. Ya, saudara, Yesus adalah martir, ya. Yang kalau kita lihat, dia mau menjalankan kehendak Bapanya, ya, dia mau melakukan keselamatan, mengadakan penyelamatan di kayu salib, sehingga dia boleh menebus saudara dan saya menjadi milik Tuhan, ya, menjadi milik Bapa di surga. Tapi pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yang merupakan martir Kristen yang pertama, ya, martir pengikut Kristus
dalam Perjanjian Baru yang dikatakan dia adalah martir yang pertama. Ya, satu tokoh yang bernama Stefanus. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Kisah Rasul 6. Ya, ini ceritain tentang Stefanus. Siapa Stefanus itu? Ya, kalau kita lihat Stefanus ini bukan orang yang sembarangan. Ya, dia memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Dia melihat bagaimana Kristus mati di kayu salib. Ya, dia tahu Kristus adalah Tuhan. Ya, bahkan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dia dipilih oleh para rasul saat itu karena ketika Yesus mati, ya, perkembangan orang-orang yang percaya, ya, sangat banyak sehingga para rasul kewalahan, ya. Para rasul memilih Stefanus, salah satu dari 7 diaken, untuk melayani orang-orang miskin. Ya, Stefanus bukan sembarangan orang. Ya, dia dalam pelayanannya melayani orang-orang miskin itu, dia dipenuhi oleh kuasa yang dari Roh Kudus. Dia sungguh-sungguh melayani dengan otoritas wibawa yang dari Allah, sehingga pada waktu dia melayani, dia banyak melakukan mujizat yang menyembuhkan orang sakit, ya, dan bahkan dengan hikmat yang daripada Tuhan, dia boleh menyatakan hal-hal yang keliru kepada pemuka-pemuka agama saat itu, ya. Tapi sayang saudara, karena orang-orang pemuka agama Yahudi waktu itu tidak menyukai, ya, banyak mereka yang tidak suka dengan Stefanus, ya. Tapi Stefanus dengan gigihnya, dengan setia, dengan imannya kepada Tuhan, ya, dia melakukan terus pekerjaan dan pelayanannya kepada Tuhan dengan semangat, sehingga pada satu waktu, ya, orang-orang pemuka agama, kalau saudara baca di sana, mereka menghasut orang-orang untuk membunuh Stefanus, ya, sehingga Stefanus dibawa keluar kota saat itu, ya, dan dia dihukum dirajam, ya, dilempari dengan batu, ya. Waktu itu kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul ceritanya, ya, adalah Stefanus menyatakan bahwa Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Tapi seperti kita tahu, karena orang-orang sudah mengeraskan hatinya, ya, mereka menolak Stefanus, ya, mereka mengatakan Stefanus adalah penista agama, ya, sehingga dia dibawa keluar dan dihukum dengan ditimpuk, dilempari pakai batu sehingga mati, ya. Saudara tahu, Stefanus ingat Tuhan yang dia layani, Kristus, ya. Dia juga pada saat dia dihukum itu, ya, dia melihat kalau kita nanti baca di sana, ya, dia melihat Tuhan berdiri, ya, bahkan dia minta ampun kepada Tuhan tentang orang-orang yang melakukan hal-hal kepada dirinya, ya. Hal itu membuat semakin marah. Tapi Stefanus menjadi martir yang pertama. Ada cerita, ada kata yang mengatakan bahwa darah martir adalah benih-benih gereja, ya. Saudara, kalau kita lihat memang gak pernah kebetulan dalam hidup ini. Walaupun Stefanus mati sebagai martir dengan imannya kepada Tuhan, ya, dengan kesungguhan mempertahankan imannya bahwa Kristus adalah Tuhan, ya. Tapi ada satu pemuda saat itu, ya, pemuda yang memang pada akhirnya Tuhan pakai, ya, tapi saat itu dia dia membuat hatinya keras sehingga dia tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan, ya. Bahkan dia memburu orang-orang Kristen, ya. Dia menangkap orang Kristen, membunuhnya, ya. Tapi satu waktu ketika, ya, Tuhan menangkap orang ini. Saudara tahu siapa namanya? Nanti di Kisah Rasul di situ dibilang, ya, waktu Stefanus dirajam, ya, ada satu orang yang melihat dan dengan begitu teganya, ya, dia lihat Stefanus ditimpuk pakai batu, ya. Nama pemuda ini adalah Saulus, ya. Tapi saya yakin dan percaya, ya,
orang-orang di dalam hati kecilnya ada satu pertanyaan. Kenapa ya si Stefanus tuh mau mati buat percaya dia kepada Tuhan? Dan saya yakin di hati orang ini iman Stefanus ya membuat dia juga menjadi bertanya-tanya. Walaupun dia melakukan kekerasan terhadap orang-orang Kristen saat itu, tapi Tuhan tahu isi hatinya. Tuhan tangkap dia dan bahkan dia menjadi salah satu rasul ya yang dipakai Tuhan luar biasa. Pada pagi hari ini ya, kalau saudara dan saya diingatkan tentang pakailah aku, ini hidupku Tuhan. Ya, apakah saudara berpikir, wah nanti kita bisa kayak Stefanus dulu, kayak saya waktu kecil saya bilang, waduh serem amat ya. Tapi pagi ini kita diingatkan ya, Tuhan bisa pakai kita dengan banyak cara. Ya, saat-saat sekarang ini, ya, masa-masa sekarang ini, ya, mungkin kita berpikir bagaimana caranya, ya. Minta hikmat Tuhan, ya. Kalau saya diberkatin dengan satu misionaris seorang Belanda, ya, dia terkenal dengan sebutan Brother Andrew, ya, dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk memasukkan Alkitab ke negara-negara tirai bambu, negara-negara tirai besi, ya, pada tahun 80-an ya. Dia bertobat tahun 55 ya, tapi dia dipakai Tuhan terus memberitakan Injil dengan misinya the door, open door mission. Jadi bukakan pintu-pintu bagi negara-negara. Ya, dia juga pernah menyatakan bahwa ada suku bangsa di Indonesia yang belum sepenuhnya ya mengenal kebenaran firman. Saudara dan saya ada di Indonesia. Ya, apakah kita bisa ambil waktu untuk berdoa buat suku-suku bangsa di Indonesia, biar setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Brother Andrew ini bilang kalau kita nggak mau merambat keluar, ya, dunia akan masuk merambat kepada kita, ya, dengan segala tekanan, dengan segala intimidasi, dengan segala teroris, ya. Dunia akan menekan kita sehingga kita menjadi nggak mampu, ya. Tapi pada pagi hari ini kita diingatkan, Tuhan mau memakai saudara dan saya. Gunakan hidupku Tuhan, use my life. Ini aku Tuhan, ya. Hebatnya ya Tuhan nggak lihat kita pinter, ya, seperti kepada murid-muridnya. Tuhan panggil murid-muridnya orang-orang yang sederhana, ya, seperti si Thomas, si peragu, Tuhan pakai Thomas. Seperti si Petrus, ya, si keras kepala, ya, si pembangkang, Tuhan pakai Petrus dengan caranya, ya. Seperti mungkin murid-murid yang lain yang saling berebut, ya, sebagai siapa yang utama, Tuhan pakai, ya. Pagi ini kalau firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, ya, maukah engkau dipakai Tuhan? Apapun posisimu, ya. Mungkin kau sebagai pelajar, Tuhan ini hidupku, ya, kau pakai Tuhan dengan caramu, ya. Mungkin kau sebagai pekerja, Tuhan, mungkin di kantor atau di tempat aku bekerja, pakai Tuhan hidupku. Sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai mungkin pedagang, sebagai mungkin pembisnis, ya, biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan, ya, Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ya. Mengapa kita perlu dipakai Tuhan? Ya, kita mau berarti dalam hidup ini, ya. Ada prinsip-prinsip tentang saksi Kristus di sini yang kita mau belajar seperti tadi di awal, ya. Yang pertama, tadi ketika engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya, engkau diberi kuasa, ya, mempunyai wibawa dan otoritas Allah. Ya, kita ingat juga yang pertama bahwa waktu kita diciptakan, ya, kita pernah belajar ini dari kitab Kejadian 1, ya. Kitab Kejadian 1 di situ dikatakan, ya, kita buka kembali
ayat yang ke-27 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya ya. Menurut gambar Allah diciptakan dia. Ya, jadi saudara dan saya diciptakan seturut dengan gambar Allah. Ya, saudara dan saya adalah fotokopinya Tuhan. Ya. Tuhan punya rencana ketika engkau diciptakan. Ya, prinsip yang pertama, engkau adalah replikanya Tuhan. Ya, ketika orang melihat engkau, ya, ketika Tuhan melihat saudara dan saya, ya, kita bisa menceritakan ada Tuhan dalam hidup saya sehingga kita berbeda. Dulu kita belajar ya, gambar itu ya serupa dan segambar Allah. Gambar itu menceritakan tentang aslinya. Jadi misalnya kalau kita di jalan, ingat kita jalan ngelihat iklan reklame, itu menarik perhatian orang sehingga mau cari, bukan cari gambarnya tapi cari aslinya. Pagi ini juga kita diingatkan, ketika orang melihat engkau, melihat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, biarlah ya mereka tertarik, ada sesuatu yang berbeda, ada nilai-nilai, ada Kristus, ada satu lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Allah, ada sesuatu yang berbeda sehingga orang-orang yang belum kenal Tuhan mencari Tuhan. Ya, hebat banget kita ya. Dibentuk, digambar serupa dengan Allah. Bahkan dalam firman Tuhan bilang sana, kita adalah rekan sekerja Allah. Ya, kita lihat dari 1 Korintus 3 ya. 1 Korintus 3 ayat, sebentar ya. Ya, 1 Korintus 3 ayat 9 di sini, karena kita adalah kawan sekerja Allah. Ya, hebat banget, kita ini mitranya Tuhan. Jadi prinsip yang pertama, kenapa kita harus jadi saksi? Karena kita adalah mitranya Tuhan, kita adalah gambarnya Tuhan. Sehingga pada waktu engkau menerima Yesus, biarlah Yesus ada dalam hidupmu. Ya, orang menjadi tertarik. Siapa Yesus itu? Dan mau cari tahu. Ya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita mau belajar mengapa kita harus jadi saksi. Ya, kita adalah orang-orang yang percaya, dan bukan cuma begitu aja, Tuhan itu tinggalin urapan buat kita. Ya, bukan cuma diutus jadi saksi. Tadi dilihat dalam 1 Korintus Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan mengurapi kita dengan kuasanya, ya, dengan satu power yang luar biasa. Ya, pengurapan Tuhan ada pada saudara dan saya. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, ada satu kekuatan yang hebat. Ya, di situ dikatakan pengurapan. Apa itu pengurapan? Saya cari tahu, pengurapan itu adalah kemampuan dari Tuhan, ya, untuk kita mampu melakukan sesuatu yang kita nggak mampu. Ya, jadi hikmat, jadi mungkin kreativitas, ya, mungkin kata-kata yang kadang-kadang tanpa kita sadari Tuhan bicara lewat kita. Satu urapan di mana saudara dan saya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, Yesus sendiri waktu di dunia, ya, dia menyampaikan kebenaran kasih Bapa, ya, dia juga diurapi. Mari kita baca sama-sama dari Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 10 ya. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan buat saudara. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus, di situ dikatakan, Lukas yang menulis Kisah Rasul ini bilang, ya, tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus sendiri diurapi. Tuhan gak akan tinggalin kita. Tuhan akan memberikan pengurapan, jangan takut. Ya, Tuhan akan memberikan pengurapan. Waktu saya baca ini, iya ya Tuhan. Jadi ketika saya merasa, Tuhan saya gak mampu nih, saya cuma bilang, Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong saya. Ya, tanpa kita sadari Tuhan memampukan kita. Ya, Tuhan memberikan pengurapan buat saudara dan saya. Ya, untuk apa? Untuk
menyatakan, ya. Ini Tuhan di sini bilang berjalan berkeliling sambil berbuat baik untuk bersaksi. Jadi bersaksinya bukan cuma di dalam, ya, tapi juga kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, berjalan berkeliling, ya, sambil berbuat baik, menyatakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan di sini bukan berarti kita berbuat baik kita diselamatkan, tapi keselamatan itu karena adalah anugerah. Ya, berbuat baik kita anak-anak Tuhan adalah standarnya Tuhan, ya. Berbuat baik mungkin dalam arti kita berkurban, ya. Kurban apa? Kurban waktu mungkin, ya. Dengan kita berdoa, dengan kita konseling, dengan kita mendengarkan orang bercerita, itu suatu pelayanan, ya. Kita jadi saksi bahwa ada Tuhan yang menolong menyampaikan kebenaran, ya. Berkurban apa? Mungkin kalau saudara punya secara finansial, ya, secara keuangan, saudara bisa berkorban, ya. Atau mungkin berkorban dalam banyak hal, ya. Kita belajar nanti, ya. Tuhan akan bukakan kebenaran-kebenaran itu, ya. Kita boleh melayani, ya. Seperti kemarin kita belajar bagaimana kita bisa melayani. Kita mau buka hati kita mau setia, kita mau beriman kepada Tuhan, ya. Kita mau sungguh-sungguh berintegritas membangun hubungan sehingga kita boleh seperti tadi si Stefanus, ya, sampai pada akhir hidupnya dia menceritakan tentang kebesaran Tuhan, ya, sehingga Saulus boleh bertobat, ya. Puji bagi nama Tuhan Yesus. Kalau kita belajar, ya, ada satu nama, ya, Yesus itu sungguh baik, ya. Kebaikan Tuhan biarlah diketahui semua orang, ya. Ada satu kisah seorang misionaris pada abad ke-17, ya, dia di Prancis waktu itu, ya, tapi dia bertobat bukan karena hal-hal yang besar, ya, tapi karena perbuatan baik dari seorang pendeta. Ya, latar belakang John Paulson namanya, ya. John Paulson ini adalah seorang pencopet, ya, seorang pencuri. Kalau di Prancis itu terkenal jago nyopet, ya, jago curi, ya. Sehingga pada suatu ketika dia mencuri, dia ketangkep dong. Ya, dia dikepukin, ya, dia dipenjara. Tapi karena dia seorang yang lihai, dia bisa meloloskan diri dan dia lari meninggalkan penjara ke sebuah desa. Dia lari sampai jauh malam. Aduh, kemana nih? Akhirnya dia ketemu gereja, ya. Dia di sana masuk, dia bilang dia berbohong, ya. Dia ketemu pendeta, dia berbohong, dia bilang dia adalah pedagang yang kemalaman mau tidur di gereja, ya. Karena pendeta ini memang anak-anak Tuhan, ya, dia percaya aja, ya. Terus dia bilang, oke, kamu boleh tidur, anggaplah ini semua jadi kayak kita mah ya udah self service aja, ya. Ya, ini milik kamu, ya. Karena dia pencuri, dia lihat barang-barang yang bagus di gereja. Malam itu ketika pendeta tidur, dia nggak tidur dong, ya. Dia bangun, dia curi barang-barang yang bagus dari gereja itu. Ya, mungkin salib-salib yang perak yang mungkin bisa dia jual, ya. Dia ini sampai akhirnya ketika dia mau tinggalkan itu gereja, dia ketemu pendetanya, ya. Dia bukannya dia minta ampun, tapi dia pukul itu pendetanya, ya. Terus dia lari. Tapi Tuhan punya rencana untuk hidup John Paulson ini, ya. Dia ketangkep dan ketika orang-orang lihat, wah, ini barang-barang milik gereja, ya. Dia digiring kembali ke gereja itu. Ya, ditanya, ya, pendeta, ini orang curi barang-barang gereja. Tapi saudara tahu, ya, pendeta ini, ya, dia bilang, dia lihat wajah John Paulson, terus dia bilang, enggak, dia nggak curi. Emang saya kok bilang anggap aja ini rumah sendiri. Dia ambil miliknya dia. Waktu John Paulson ini dengar, ya, dia nangis, dia berlutut, ya. Baru kali ini katanya, saya melihat kebaikan hati. Dan dia cari tahu, ya, ternyata, ya, kebaikan hati itu karena ada Yesus dalam hidup pendeta itu. Dan akhirnya John Paulson ditangkap, ya, dihukum, ya. Tapi pada akhirnya John Paulson menyerahkan hidupnya, ya. Dia menjadi misionaris pada abad ke-17 di Prancis dan dia bertobat dan menobatkan banyak orang. Pagi hari ini kita belajar, ya, kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan, boleh menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita,
Ya, yang ketiga prinsip yang saya rasa tidak kalah penting adalah biarlah kita juga dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Ya, mari kita baca dari Filipi 2 ayat yang pertama. Filipi 2 ayat 1. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, yang penting di sini adalah belas kasihan Tuhan. Ya, biarlah perasaan Tuhan itu ditaruh di dalam hidup kita sehingga kita bisa bergerak untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Saya percaya kita nggak mampu kalau tanpa Tuhan. Tapi kalau Tuhan menaruh belas kasihannya, ya seperti ada lagu, ubah hatiku seperti hatimu, ya itu kalau dipikir-pikir nggak mudah ya. Kalau kita dijahatin orang nggak mudah kita menjadi baik sama orang itu. Kalau kita disakitin orang nggak mudah ya. Tapi kalau ada hati Tuhan, ya biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, ya. Saudara, saya akan tutup renungan firman Tuhan dengan satu kesaksian dari murid saya beberapa tahun yang lalu. Ya, ini anak sederhana anaknya. Ya, saya mengajar dia di kelas 5 dan adik-adiknya juga saya pegang dia. Kami waktu itu saya ngajar waktu itu di sekolah India. Ya, ada satu guru yang ya kalau kita pada bilangnya gurunya dominan ya, otoriter gitu, terus keras. Kalau dia marah di lantai 1, kita di lantai 4 bisa mendengar suaranya. Tapi anak ini ya, dia murid kesayangan daripada guru ini. Karena anak ini mempunyai Tuhan dalam hidupnya. Saya juga melihat ada sesuatu yang istimewa. Ya, dia anak pertama, adiknya 2. Tuhan izinkan dia pergi ke luar negeri, pergi ke Inggris. Tapi waktu itu masa resesi. Ya, sehingga pound sterling naik cukup tinggi. Dan yang kesiannya lagi, ayahnya meninggal saat itu. Ya. Tapi saudara, saya sungguh diberkati dengan kesaksiannya. Anak ini namanya Erwin, ya. Anak ini dia bilang, "Miss, yang cuma saya lakukan tiap pagi adalah saya bilang, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Biar aku jadi berkat Tuhan." Ya, dia tempelin itu ayat katanya di depan pintunya. Dan dia ceritakan untuk kami semua. Dan saudara tahu, lewat kesaksiannya, ya, lewat mungkin hal-hal yang terlihat, ya, dia menjadi saksi sehingga teman kami, ya, guru kesayangan, guru yang menyayanginya, yang saat itu orang India, ya, yang biasanya keras, nggak mau terima Yesus, dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada hari ini, ya, pada pagi hari ini, terutama untuk anak-anak muda, jangan bilang kau nggak bisa dipakai Tuhan. Jangan bilang cuman orang-orang gede, orang-orang tua yang bisa dipakai Tuhan. Ya, saya lihat sendiri ya bagaimana murid saya bisa menjadi saksi ya lewat hidupnya. Bukan dengan bersaksi. Kalau bersaksi cuma ngomong aja, tapi menjadi saksi, meneladanin, menghidupkannya. Seperti Stefanus, ya, dia menghidupkan Kristus, ya, sehingga dia berani menjadi martir pertama di Perjanjian Baru, ya. Dan lewat hidupnya Saulus, ya, menjadi bertobat, ya, mungkin banyak waktu yang lama, tapi lewat kesaksian dia lihat si Stefanus, ya, Saulus juga ada satu timbul pertanyaan. Saat ini biarlah hidup kita, ya, kita katakan, ini aku Tuhan, ya, pakailah hidupku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, kami punya kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Tuhan, terjemahkan lagi untuk setiap kami supaya kami boleh mengerti dengan sungguh apa makna hidup kami. Kalau kami punya tema bulan ini, pakailah hidup kami Tuhan. Dan kami sudah belajar tentang nilai-nilai karakter yang bagaimana Tuhan bisa pakai kami. Pagi ini juga kami belajar untuk boleh mengerti rencana Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Pelengkapi setiap kami Tuhan, hanya oleh kuasa darah Yesus, hanya oleh urapan Roh Kudus, kami dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap kami, keluarga Impact. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.